Militer Israel lumpuh total. Badai Al-Aqsa telah mengguncang fondasi rezim Zionis. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas dari Palestina, mengatakan bahwa bangsa dan perlawanan Palestina masih menunjukkan perjuangan dan stabilitasnya melawan tentara Zionis di Gaza. Keberanian Batalion Al-Qassam dan peluang perlawanan menyebabkan banyak korban jiwa di pihak musuh Israel, yaitu banyaknya tentara Zionis yang tewas. Semua penderitaan dan kesakitan akan tetap ada dalam pikiran rakyat Palestina dan mereka tidak akan pernah melupakannya, dan pihak yang melakukan kejahatan ini tidak akan diampuni, tegasnya. Lalu ia menekankan bahwa masyarakat Palestina dimanapun selalu dan akan selalu menjadi sasaran pasukan Zionis. Haniyeh menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pihak dan negara-negara yang pro terhadap Palestina, termasuk organisasi internasional, untuk mempercepat proses pemberian bantuan kepada masyarakat Gaza. Kepala Biro Politik Hamas mengajak negara-negara Arab dan Islam untuk memperluas cakupan aktivitas mereka sebanding dengan volume kejahatan musuh terhadap Gaza. Ia juga mengapresiasi sikap Sekjen PBB dan menyambut baik resolusi Majelis Umum PBB terkait gencatan senjata di Gaza yang disetujui dengan suara terbanyak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 6 Desember memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang situasi Gaza melalui suratnya yang bersandar pada pasal 99 Piagam PBB tentang ancaman terhadap perdamaian dunia. Kini, Israel mulai ditinggalkan oleh pendukungnya karena tengah melakukan serangan yang masif dan tidak pandang bulu tanpa berperi kemanusiaan. Hamas bongkar jika serangan Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan intifada untuk pembebasan Palestina. Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengatakan operasi Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan dari intifada atau pemberontakan heroik yang dimulai lebih dari 3 dekade itu. Operasi Badai Al-Aqsa menghasilkan pembebasan penuh atas Palestina dan berakhirnya pendudukan Israel. Hamas mengatakan peringatan 36 tahun intifada baru juga dikenal sebagai intifada pertama yang melibatkan demonstrasi massal dan bentrokan sengit yang terjadi di seluruh wilayah Palestina pada tahun 1987 setelah 4 pemuda Palestina dibunuh oleh tentara Israel di sebuah pos pemeriksaan di Gaza, serta penembakan hingga tewas seorang anak laki-laki berusia 17 tahun selama protes tidak bersenjata. Lalu intifada kedua dimulai pada tahun 2000 dan dikenal sebagai Intifada Al-Aqsa. Hal ini dipicu oleh kunjungan mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Peringatan intifada baru pada 8 Desember 1987 terjadi di tengah agresi Nazi yang dilancarkan pendudukan Zionis terhadap rakyat kami di jalur Gaza selama lebih dari 2 bulan yang belum berhasil mencapai apapun, kata Hamas dilansir Press TV.
Intifada Batu merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan rakyat kami yang sedang berlangsung. Percikannya memancar dari tanah kebanggaan Gaza dan apinya menyebar ke seluruh pelosok negara, ungkap Hamas. Pernyataan itu mengatakan operasi Badai Al-Aqsa adalah sebuah epik sejarah besar yang dilancarkan oleh Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya, dan menggarisbawahi hak sah rakyat Palestina untuk mempertahankan diri, tanah mereka dan juga kesucian wilayah mereka. Badai Al-Aqsa adalah kelanjutan alami dari pemberontakan rakyat kami untuk menghadapi agresi pendudukan Nazi dan untuk menggagalkan semua rencana penyelesaian dan juga yudaisasi, tambah Hamas. Pernyataan tersebut menyerukan pemuda Palestina di kota-kota, desa-desa dan juga kem-kem di tepi barat yang diduduki untuk menghadapi pasukan rezim Israel dan pemukim dengan segala cara. Sejalan dengan pertempuran Badai Al-Aqsa untuk mempertahankan tanah dan juga wilayah mereka dan kesuciannya. Pernyataan tersebut juga menyerukan negara-negara Arab dan Muslim serta para pencari kebebasan di dunia untuk melanjutkan solidaritas mereka dengan warga Palestina di jalur Gaza yang terkepung dan untuk melakukan unjuk rasa dan demonstrasi untuk mengutuk agresi Israel dan mendukung perjuangan Palestina dan menuju kebebasan dan juga penentuan nasib sendiri dengan mendirikan negara Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa yang menglanjutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan juga kehancuran yang dilakukan rezim tersebut selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.